Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Pengelolaan belanja pemerintah adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengelola dana publik dan mengalokasikannya untuk berbagai program, proyek, layanan, dan kegiatan yang mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan negara. Undang-Undang Nomor 15 tentang Pengelolaan Belanja Pemerintah adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip, prosedur, dan pengawasan terkait pengelolaan belanja pemerintah. Peraturan pemerintah yang mengatur prinsip-prinsip dan prosedur pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah peraturan yang mengatur tentang kebijakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Belanja langsung adalah istilah yang dapat merujuk kepada beberapa hal, tergantung konteksnya, membeli barang atau layanan tanpa melalui perantara. Belanja tidak langsung mengacu pada pembelian yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan penjual atau toko fisik. Ini dapat mencakup pembelian online. Belanja tidak terduga adalah ketika seseorang membuat pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya. Ini bisa terjadi ketika Anda melihat sesuatu yang menarik perhatian Anda saat berbelanja dan memutuskan untuk membelinya, meskipun awalnya tidak ada niat untuk membeli barang tersebut. Klasifikasi ekonomi ini biasanya mencakup beberapa kategori seperti belanja modal, belanja operasional, belanja transfer, belanja pembangunan, dan belanja lainnya. Dalam klasifikasi operasi, belanja pegawai biasanya termasuk dalam kategori belanja rutin. Belanja pegawai adalah salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang melibatkan pengeluaran untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri atau karyawan pemerintah. Ini mencakup gaji bulanan dan sebagainya. Belanja barang dan jasa adalah komponen pengeluaran pemerintah yang mencakup pembelian berbagai barang fisik dan layanan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi berbagai keperluan masyarakat. Ini bisa mencakup pembelian peralatan dan lainnya. Pengeluaran ini merupakan bagian penting dari anggaran pemerintah. Beberapa contoh kategori fungsi yang umum digunakan dalam klasifikasi belanja pemerintah berdasarkan fungsi meliputi pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, dan sosial. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang diterima dalam suatu periode anggaran tertentu. Ini berarti pemerintah harus meminjam uang atau menggunakan sumber daya lainnya untuk menutupi selisih antara pengeluaran dan pendapatan. Pembiayaan dalam negeri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sumber pembiayaan atau pinjaman yang diperoleh oleh pemerintah atau entitas lain di dalam negeri, yaitu dari dalam wilayah negara itu sendiri.
Pembiayaan luar negeri merujuk pada sumber pembiayaan atau pinjaman yang diperoleh oleh pemerintah atau entitas lain dari luar negeri, yaitu dari luar wilayah negara tersebut. Pelaksanaan anggaran adalah fase dalam siklus anggaran di mana pemerintah atau organisasi mengambil langkah konkret untuk menjalankan rencana anggaran yang telah disetujui. Pelaksanaan anggaran belanja daerah merujuk pada proses di mana pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten atau kota menjalankan rencana anggaran yang telah disetujui untuk tahun anggaran tertentu. Belanja pemerintah daerah merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat, seperti kabupaten, kota, provinsi, atau wilayah lainnya. Belanja modal pemerintah adalah komponen anggaran yang digunakan untuk investasi jangka panjang dalam aset tetap dan infrastruktur. Ini mencakup pengeluaran pemerintah untuk membangun, memelihara, dan memperluas infrastruktur. Dalam anggaran pemerintah adalah kategori yang digunakan untuk mengakomodasi pengeluaran yang tidak dapat secara tepat diklasifikasikan dalam kategori-kategori belanja yang lebih spesifik atau telah tercantum dalam anggaran awal. Pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah adalah langkah dalam siklus anggaran di mana pemerintah daerah atau entitas pemerintah setempat menjalankan rencana pembiayaan yang telah disetujui dalam anggaran. Adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kepemilikan saham atau modal dalam perusahaan, proyek, atau entitas lain. Modal pemerintah daerah merujuk pada aset keuangan dan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk menginvestasikan dana dalam berbagai program, proyek, atau usaha. D. Dalam konteks pemerintah daerah atau badan pemerintah, berikut adalah beberapa bentuk umum penyertaan modal. Penyertaan modal langsung, penyertaan modal dalam bisnis, penyertaan modal melalui kemitraan. Berikut adalah beberapa sumber pendanaan umum untuk dana cadangan, pendapatan operasional, dana dari laba tahun sebelumnya, hibah atau sumbangan. Adalah proses yang mencakup alokasi, investasi, dan penggunaan dana yang telah dibentuk sebagai cadangan. Adalah proses menjalankan proyek, program, atau kegiatan tertentu yang membutuhkan sumber pendanaan tambahan yang diperoleh dari dana cadangan yang telah disiapkan sebelumnya. Contohnya adalah darurat kesehatan masyarakat, bencana alam, dan lainnya. Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan anggaran dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Sayang saya bukan buaya, jadi jangan
adalah bagian integral dari proses perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Adalah proses yang penting dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah. Tahapan pengesahan melibatkan beberapa langkah berikut: penyusunan rancangan DPA SKPD, pengajuan rancangan DPA, review dan evaluasi, diskusi dan penyempurnaan, persetujuan, penyampaian ke kepala daerah dan sekretaris daerah, dan publikasi. Nah, adalah dokumen yang digunakan untuk menginformasikan atau meminta penyediaan dana dari sumber tertentu. Digunakan dalam berbagai konteks, seperti permohonan dana untuk proyek. Adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk meminta pembayaran atau penyelesaian tagihan dari pihak lain. Adalah dokumen yang digunakan dalam lingkungan pemerintah atau instansi atau institusi tertentu untuk meminta pembayaran uang persediaan yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan atau pengadaan barang dan jasa. Adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pembayaran ganti uang atau kompensasi atas kerugian atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak tertentu yang harus ditanggung oleh pihak lain. Adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pembayaran tambahan atas suatu pekerjaan atau layanan yang sudah dilaksanakan, namun melibatkan biaya atau komponen tambahan yang tidak tercakup dalam kesepakatan awal atau kontrak. Adalah dokumen yang digunakan untuk menginformasikan bahwa tidak ada pembayaran ganti uang yang harus dibayarkan. SPPGU nihil digunakan untuk memberikan klasifikasi bahwa klaim atas ganti rugi atau kompensasi tidak diterima atau tidak berlaku. Adalah dokumen yang digunakan dalam konteks administrasi keuangan untuk meminta pembayaran segera atau langsung kepada pihak tertentu. Ini biasanya digunakan dalam situasi darurat atau ketika ada kebutuhan mendesak untuk memperoleh dana. Adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak berwenang seperti instansi pemerintah atau lembaga keuangan untuk memberikan perintah kepada lembaga keuangan atau bank untuk melakukan pembayaran kepada penerima yang sah. Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan negara. SP2D adalah bagian dari proses administrasi keuangan pemerintah yang mengatur pencairan dana dari kas negara yang sah.